BPOM mengungkapkan penggunaan darurat izin penggunaan atau Emergency Use Authorization (EUA) pada vaksin COVID-19 buatan Sinovac Biotech harus didukung oleh dari segi keamanan, khasiat mutu yang cukup memadai, di mana setelah pemberian EUA harus tetap juga dilakukan pemantauan yang ketat terhadap keamanan dalam jangka panjang. Dalam memberikan EUA, BPOM juga mengacu pada pedoman WHO merujuk European Medical Agency dan lainnya. Untuk EUA, vaksin harus memiliki data uji klinis fase 1 dan 2 secara lengkap dalam 6 bulan pemantauan serta data interim fase 3 untuk menunjukkan khasiat dan keamanan. Saat ini BPOM masih menunggu data dari tim riset uji klinis vaksin. BPOM menambahkan pihaknya juga akan menggunakan data dari Turki dan Brazil yang juga menggunakan vaksin COVID-19 buatan Sinovac Biotech. Setelah EUA vaksin diberikan, selanjutnya BPOM akan melakukan pengawasan dan pendampingan dalam pengiriman dan pelaksanaan vaksin di seluruh Indonesia. Untuk percepatan proses evaluasi dalam rangka pemberian Emergency Authorization, Badan POM menerapkan rolling submission, di mana data yang dimiliki oleh industri farmasi disampaikan secara bertahap dan ini sudah dilakukan sejak bulan Oktober 2020, kemudian dilakukan evaluasi yang juga bertahap terhadap data-data tersebut sejak bulan Oktober 2020. Dan per hari ini sudah dilakukan intensif juga, hari ini juga sudah dilakukan rapat evaluasi intensif bersama tim Komnas Penilai Obat terhadap data-data yang sudah didapatkan dengan lengkap. Dan segera juga nanti akan ada pertemuan final sebelum bisa menerapkan Emergency Authorization. Saat ini Badan POM telah memasuki tahap akhir evaluasi hasil uji klinik. Uji klinik vaksin Sinovac yang dilaksanakan di Bandung memiliki desain yang sama dengan uji klinik yang dilakukan untuk vaksin Sinovac di Brazil dan Turki dengan menggunakan subjek pada rentang usia penerima vaksin 18 sampai 59. Untuk penggunaan pada usia lansia di atas 59 tahun masih menunggu data hasil uji klinik fase 3 yang masih berlangsung di Brazil ya. Kita harapkan segera kami mendapatkan data tersebut dan segera bisa kita berikan izinnya apabila data-data tersebut baik, aman tentunya. Sebagaimana yang kita ketahui dari media, uji klinik di Brazil telah dilaporkan memberikan efikasi vaksin sebesar 78% dan di Turki 91,25%. Perbedaan efikasi antar uji klinik vaksin yang berbeda-beda di setiap negara tidak bisa dibandingkan, artinya karena dipengaruhi antara lain oleh faktor perbedaan jumlah subjek, pemilihan populasi subjek, karakteristik subjek, dan kondisi lingkungan masing-masing. Namun, yang terpenting, walaupun ada perbedaan nilai efikasi, regulasi persyaratan dari WHO adalah lebih besar dari 50% efikasi telah terpenuhi. Setelah Emergency Authorization diterbitkan, Badan POM akan mengawal mutu vaksin pada jalur distribusi, mulai dari keluar dari industri farmasi hingga vaksinasi pada masyarakat. Hal ini penting karena vaksin merupakan produk rantai dingin, cold chain product, di mana suhu penyimpanan dan pengiriman betul-betul harus dijaga sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, yaitu suhu 2 sampai dengan 8 Celsius. Unit pelaksana teknis UPT Badan POM atau kami sebut Balai POM di seluruh provinsi seluruh Indonesia akan terus mengawal dan melakukan pendampingan kepada Dinas Kesehatan dalam pengiriman dan penyimpanan vaksin agar tetap sesuai memenuhi cara distribusi obat yang baik CDOB. Selain itu juga Balai-Balai Badan POM atau UPT Badan POM seluruh Indonesia melakukan pengawasan dan pemantauan mutu vaksin yang beredar melalui sampling dan pengujian berbasiskan resiko. Sampling produk dapat dilakukan di sarana industri, distributor, instalasi farmasi pemerintah di tingkat provinsi, instalasi farmasi pemerintah di tingkat kabupaten dan kota, dan juga sarana pelayanan kesehatan, lokasi di mana vaksinasi COVID-19